Di kota kecil yang sederhana, langit biru bersahaja menyapa. Jalan berliku, tanpa hiruk-pikuk, rumah-rumah kecil berjejer rapi. Taman-taman kecil, hijau dan asri, menyambut langkah yang lembut dan tulus. Suara anak-anak riang bergema, di jalanan yang damai, tanpa hingar-bingar. Pasar kecil yang ramai dengan berbagai cemilan, pedagang sederhana tertawa dan bercerita. Tak tergesa, tapi tak pula terlalu santai. Di sini, waktu berjalan dengan tenang. Sore datang dengan senyuman hangat. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Orang-orang berkumpul di teras rumah, menikmati kebersamaan dalam kehidupan yang sederhana. Di malam hari, bintang-bintang berkelip, menyinari jalan yang sepi dan sunyi. Di tempat ini, meskipun tak gemerlap, namun keindahannya sungguh menyentuh hati. Di tempat ini, kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana dan tenang. Tidak terlalu banyak gemerlap lampu neon dan kebisingan jalanan besar. Kota ini memancarkan pesona yang damai dan menenangkan. Di pagi hari, semburat mentari pagi menembus pepohonan rindang, menyinari jalanan yang masih sepi. Para penduduknya mulai beraktivitas dengan langkah santai, menyambut hari baru dengan senyum dan kehangatan. Rumah-rumah kecil berjejer rapi di pinggir jalan, dengan taman-taman kecil yang hijau di depannya. Suara gemericik air sungai yang mengalir perlahan menambah kesegaran udara. Di pasar tradisional yang sibuk dan ramah, para pedagang mulai mempersiapkan dagangan mereka, sementara pembeli yang datang berkumpul sambil berbincang santai. Suasana kota semakin hangat dengan sinar senja yang memerah. Teriakan anak-anak yang bermain di lapangan dan tawa riang penduduk yang saling bertegur sapa mengisi udara. Di kedai kopi kecil di sudut jalan, aroma kopi yang harum memenuhi udara, sementara pelanggan duduk bersantai menikmati minuman hangat sambil berbagi cerita. Inilah tempat di mana waktu berjalan dengan tenang, di mana setiap langkah membawa kehangatan dan kebersamaan, khususnya di kala malam. Malam itu, setelah meninggalkan kafe, aku dan Sylvie memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama lebih lama. Kami berjalan-jalan di sepanjang jalan kota, mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi saksi bisu dari berbagai momen penting dalam persahabatan kami. Kami berhenti di taman kecil di dekat sekolah kami dulu. Di sana, kami mengingat kembali hari-hari kami bermain di taman ini setelah jam sekolah berakhir. Kami tertawa saat mengingat beberapa kejenakaan yang pernah terjadi, seperti saat kami mencoba menyelinap keluar dari sekolah tanpa diketahui guru, atau saat kami bersembunyi di balik semak-semak saat bermain petak umpet. Haha, aku merindukan saat-saat seperti itu, ucap Sylvie mengiringi tawanya, wajah ceria penuh nostalgia. Haha, iya, aku juga, sahutku setuju. Tapi kamu tahu, meskipun banyak hal telah berubah, kita masih bisa membuat kenangan-kenangan baru. Kenangan yang mungkin menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan di sepanjang hidup. Selalu ada pelajaran berharga yang dapat diambil dari setiap pengalaman. Seperti halnya Sylvie dengan kisah hidupnya yang penuh warna. Setelah beberapa saat tertawa ria, Sylvie mendadak berubah serius. Dia menampakkan raut wajah yang penuh misteri, seakan menyimpan banyak rahasia. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu, kata Sylvie tiba-tiba, suaranya sedikit serius. Apa itu? Tanyaku, penasaran. Kami berdua telah menghabiskan waktu yang menyenangkan di taman itu, menikmati keindahan alam dan kehangatan persahabatan kami. Saat kami mulai bosan, kami memutuskan untuk mencari tempat untuk berbincang lebih santai sambil minum minuman hangat. Kami pun menemukan tempat yang cocok, sebuah kedai kecil dekat taman. Ketika kami telah duduk tenang menantikan pesanan datang, aku merasa seperti semuanya kembali seperti dahulu. Suara tawar yang kami mengisi ruangan, membuat kedai itu terasa hidup kembali. Tempat itu sepertinya nyaman. Kita lanjutkan di sana ya? Bagaimana? Pinta Sylvie. Aku mengangguk. Ya, ayo kita ke sana, jawabku. Setiap detik yang kami habiskan bersama membuatku semakin yakin bahwa persahabatan kami adalah salah satu yang tak ternilai harganya. Kami telah melewati begitu banyak hal bersama, mengunjungi berbagai tempat bersama, dan kami masih ingin melakukannya.
Bahkan kami ingin melakukan perjalanan yang lebih jauh dan menantang. Perjalanan yang bukan hanya tentang melihat tempat-tempat indah di dunia ini, tetapi juga tentang menjalani petualangan bersama dengan sahabat terbaik yang bisa aku minta. Dan aku tahu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, persahabatan kami akan selalu abadi, seperti kilas balik yang tak terlupakan dari masa lalu yang indah. Awalnya, aku merasa sangat bingung tentang apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidupku. Ujar Sylvie, ekspresinya terlihat serius. Aku mencoba berbagai hal, tetapi tidak ada yang benar-benar membuatku merasa puas. Aku mendengarkannya dengan seksama, menyadari betapa pentingnya proses pencarian jati diri dalam hidup seseorang. Meskipun kami memiliki impian yang sama, tapi perjalanan hidup kami berdua tampaknya memiliki jalur yang berbeda. Di mataku, aku melihatnya sebagai wanita yang gigih bahkan sejak awal kita berteman. Dia tidak pernah kehilangan semangat. Dia terus berusaha keras, mencoba untuk berkembang dan mencapai tujuannya. Cerita-cerita tentang perjuangannya selalu menginspirasiku dan membuatku semakin bangga menjadi sahabatnya. Kamu tahu, aku sangat mengagumi keberanianmu untuk terus berusaha mencapai impian dan tujuanmu. Ucapku setelah Sylvie selesai bercerita. Terima kasih, Beb. Aku bersyukur punya sahabat yang selalu mau mendengarkan keluh kesahku seperti kamu. Jawab Sylvie, senyumnya mengembang. Aku yakin suatu hari aku akan menemukan jalan hidupku yang sesungguhnya. Detik demi detik berlalu, dimensi cerita semakin meluas. Sylvie semakin membuka diri dalam menceritakan tentang kehidupannya. Dia bercerita tentang pengalaman buruknya dalam hubungan romantis, yang membuatnya enggan untuk terlibat dalam hubungan serius lagi. Jetty, dahulu, aku pernah terlibat dalam hubungan yang tidak sehat. Ujar Sylvie dengan suara teredam. Aku hampir merusak hubungan seseorang. Aku pernah menjalin hubungan dengan seorang pria. Lebih buruknya lagi, pria itu sudah menikah. Aku terkejut mendengarnya. Selama ini, aku tidak pernah tahu bahwa Sylvie pernah mengalami pengalaman yang begitu menyakitkan. Dia menceritakan bagaimana perselingkuhan itu hampir merusak hidupnya dan hidup orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Aku merasa sangat bersalah dan menyesal atas apa yang aku lakukan. Lanjut Sylvie, matanya terlihat berkaca-kaca. Itu membuatku trauma dan membuatku sulit untuk mempercayai orang lain, terutama dalam hal cinta. Aku merasa sedih mendengarnya. Meskipun aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Sylvie untuk melewati masa-masa sulit itu, aku bersyukur bahwa dia bisa bangkit dan kembali melanjutkan hidupnya. Sylvie, kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri, kan? Kataku dengan lembut, mencoba memberinya dukungan. Aku selalu di sini untukmu, dan aku yakin kamu akan selalu bisa melewati setiap cobaan yang datang di hidup kamu. Sylvie tersenyum lemah. Terima kasih, Beb. Aku benar-benar beruntung memiliki kamu di sini bersamaku. Aku bisa menceritakan semua rahasiaku tanpa takut dihakimi. Mendengar itu, aku berusaha memberikan lebih banyak dukungan kepada Sylvie. Meskipun aku tidak bisa menghapus rasa sakitnya, tapi aku berharap bahwa kehadiranku bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik.